Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Desa itu bernama Sukamulia, terkenal dengan pemandangan indah dan kehidupan warganya yang damai. Namun, di balik keindahan itu, ada sisi gelap yang jarang diketahui orang luar. Ratna adalah seorang wanita sederhana yang setiap harinya bekerja sebagai penenun. Hasil tenunannya dihargai oleh banyak orang karena kehalusan dan keindahannya. Suaminya, Darman, adalah seorang petani yang rajin, meski tanah yang mereka miliki tidak terlalu luas. Mereka hidup sederhana tetapi bahagia, hingga suatu hari musibah menimpa mereka. Kabar yang tersebar di desa membuat hidup Ratna berubah selamanya. Saudagar kaya bernama Pak Karso, seorang pria berpengaruh dan ditakuti di desa itu, menuduh Darman telah mencuri emas dari rumahnya. Tuduhan itu datang tanpa bukti yang jelas, tetapi pengaruh Pak Karso cukup untuk membuat warga desa langsung mempercayainya. Darman mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam di antara amarah dan kebencian massa. Warga desa, yang selama ini menghormati Darman sebagai pria jujur, tiba-tiba berubah menjadi sekelompok orang yang haus keadilan dengan cara mereka sendiri. Mereka menyeret Darman ke alun-alun desa, tempat di mana hukum seringkali dilupakan dan digantikan oleh emosi massa. Ratna berlari-lari kecil mencoba menghentikan mereka, tetapi tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan kerumunan orang. Di alun-alun, Darman dipukuli habis-habisan. Tubuhnya lebam, darah mengalir dari pelipisnya, dan ia hanya bisa merintih kesakitan. Ratna berteriak, memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan, Pak Karso berdiri di sana dengan senyuman puas di wajahnya. "Biar ini jadi pelajaran untuk pencuri lain," teriaknya dengan suara lantang, membuat massa semakin brutal. Setelah puas menghukum Darman, massa meninggalkannya terkapar di tanah. Ratna yang masih menangis histeris segera berlari menghampiri suaminya. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh Darman yang tak berdaya ke rumah mereka yang kecil. Malam itu menjadi malam yang paling kelam dalam hidup mereka. Darman terbaring dengan luka yang parah, sementara Ratna mencoba mengobati lukanya dengan alat seadanya. Tidak ada dokter di desa itu, dan bahkan jika ada, Ratna tahu mereka tidak akan datang membantu karena takut pada pengaruh Pak Karso. Selama berminggu-minggu, Ratna merawat suaminya yang tidak bisa lagi berjalan. Kehidupan mereka berubah drastis. Darman kehilangan kemampuannya untuk bekerja di ladang, dan Ratna harus mengambil alih semua tanggung jawab. Kehidupan yang sudah sulit itu semakin memburuk ketika berita datang dari kota bahwa Darman meninggal dunia. Ia pergi ke kota dengan harapan mencari pekerjaan ringan, tetapi tubuhnya yang sudah lemah tidak mampu bertahan. Ratna menerima kabar itu dengan hati yang hancur. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kebahagiaan dan harapan masa depannya. Ratna hanya bisa menangis dalam kesendirian, di rumah kecil yang kini terasa sangat kosong. Rasa sedihnya perlahan berubah menjadi dendam. Setiap malam, ia teringat wajah Pak Karso dan bagaimana pria itu menjadi penyebab kehancuran keluarganya. Ia tidak bisa melupakan senyum puas Pak Karso saat Darman dipukuli. Ratna tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melanjutkan hidupnya tanpa membalas dendam atas apa yang telah terjadi. Dalam keputusasaan dan kemarahan, Ratna teringat cerita-cerita tentang seorang dukun santet bernama Mbah Suro. Mbah Suro adalah legenda di desa itu, seorang dukun yang tinggal di hutan larangan yang gelap dan misterius. Banyak orang mengatakan bahwa Mbah Suro memiliki kekuatan untuk mengutuk siapa saja yang menjadi target santetnya. Meski Ratna tahu bahaya yang mengintai jika berurusan dengan kekuatan gelap, ia merasa tidak punya pilihan lain. Suatu malam, dengan membawa beberapa persembahan berupa makanan dan kain tenun buatannya,
Ratna memberanikan diri pergi ke hutan larangan. Suasana di hutan itu sangat mencekam. Suara burung hantu dan gesekan dedaunan terdengar di mana-mana. Namun, Ratna terus melangkah hingga akhirnya ia menemukan sebuah gubuk tua yang hampir tertutup oleh pepohonan lebat. Dari dalam gubuk, terdengar suara rendah yang memanggil. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Ratna melangkah masuk ke dalam gubuk tua itu dengan hati berdebar. Di dalamnya, suasana begitu suram, hanya diterangi oleh nyala lilin kecil yang menari-nari tertiup angin. Di sudut ruangan, duduklah seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata yang tajam, seperti mampu menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Pria itu, Mbah Suro, mengenakan jubah hitam panjang yang tampak kotor dan lusuh. Di sekitarnya, terdapat berbagai benda aneh, seperti botol kaca berisi cairan berwarna gelap, tulang-tulang kecil, dan dupa yang menyebarkan aroma menusuk. Ratna berdiri gemetar, tidak tahu harus mulai dari mana. "Kamu datang dengan hati yang penuh dendam," ujar Mbah Suro, suaranya serak namun penuh wibawa. Ratna mengangguk pelan, matanya mulai basah oleh air mata. "Aku ingin membalas apa yang telah dilakukan Pak Karso," kata Ratna dengan suara bergetar. "Dia telah menghancurkan hidupku, menghancurkan suamiku. Aku tidak punya apa-apa lagi kecuali rasa sakit ini." Mbah Suro mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati sebuah meja kecil di tengah ruangan. Ia mengambil sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat dan sebuah jarum panjang yang tampak mengerikan. "Apakah kamu tahu apa yang kamu minta?" tanya Mbah Suro. Ratna mengangguk, meski hatinya diliputi ketakutan. "Aku tahu risikonya, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keadilan," jawabnya tegas. Mbah Suro menarik napas panjang dan mulai menyiapkan ritual. Ia meminta Ratna untuk memberikan sesuatu yang berhubungan dengan Pak Karso, seperti rambut atau benda yang pernah disentuhnya. Dengan susah payah, Ratna berhasil mencuri sehelai rambut Pak Karso dari sisir yang ditinggalkannya di balai desa. Rambut itu kini ia serahkan kepada Mbah Suro. Ritual ini tidak hanya akan menyakitinya secara fisik, tapi juga menghancurkan jiwanya, kata Mbah Suro sambil menatap rambut itu. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Ratna. Suara mantra itu semakin lama semakin cepat, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lilin-lilin di sekitarnya tampak berkedip-kedip, dan udara di dalam gubuk menjadi sangat dingin. Ratna menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena balas dendamnya akan segera terwujud, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin besar. Setelah mantra selesai dibacakan, Mbah Suro meneteskan cairan merah dari botol kecil itu ke rambut Pak Karso. Asap tebal keluar dari rambut itu, dan aroma menyengat memenuhi ruangan. "Santet ini akan mulai bekerja malam ini," kata Mbah Suro sambil menatap Ratna. "Tapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Apa yang kamu tanam, itu pula yang akan kamu tuai." Ratna hanya mengangguk, meski kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, Ratna pulang ke rumah dengan hati yang masih diliputi ketegangan. Ia duduk di sudut kamarnya, menatap lilin kecil yang ia nyalakan untuk penerangan. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Namun, setiap kali ia mengingat wajah suaminya yang babak belur dan kabar kematiannya yang tragis, rasa dendam itu kembali menguat. Sementara itu, di rumah Pak Karso, suasana mulai berubah aneh. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat daun pintu dan jendela berderak-derak.
Pak Karso yang sedang duduk di ruang tamu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan dari sudut ruangan. "Apa ini?" gumamnya sambil melihat ke sekeliling. Namun, tidak ada siapapun di sana. Malam itu menjadi malam pertama dari mimpi buruk yang akan terus menghantuinya. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah Pak Karso. Pagi itu, ketika ia hendak membuka toko di pasar, ia menemukan pintu rumahnya penuh dengan bercak darah yang tidak diketahui asalnya. Awalnya, ia mengira itu ulah seseorang yang ingin mengerjainya, tetapi bercak darah itu tidak bisa dibersihkan, meskipun ia telah mencoba segala cara. Tidak hanya itu, ayam-ayam di kandangnya mati secara misterius dengan mata melotot dan tubuh yang membiru. Tetangga-tetangganya mulai membicarakan hal ini dan mereka menduga ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Pak Karso bersikeras bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Ia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya, apalagi membiarkan orang-orang berpikir bahwa dirinya sedang menerima balasan atas perbuatannya. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Pak Karso terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Darman yang berdiri di ujung tempat tidurnya dengan wajah penuh luka dan darah. Mata Darman memancarkan kebencian yang begitu kuat, membuat Pak Karso gemetar ketakutan. "Kenapa kau menghancurkan hidupku?" Suara Darman bergema dalam mimpi itu, seperti petir yang memekakkan telinga. Pak Karso mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ketika ia terbangun, ia menemukan kuku-kukunya berdarah, seperti habis mencakar sesuatu dengan paksa. Tubuhnya semakin lemas, dan ia mulai kehilangan nafsu makan. Setiap malam, ia dihantui oleh suara-suara dan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Kesehatan Pak Karso semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap kini menjadi kurus kering. Ia mulai menghindari orang-orang dan jarang keluar rumah. Para tetangga mulai mencium aroma tidak sedap dari dalam rumahnya, meskipun rumah itu selalu bersih. Desas-desus bahwa ia terkena santet mulai menyebar di desa. Beberapa warga bahkan melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah Pak Karso pada malam hari. Ketakutan mulai melanda penduduk desa, tetapi tidak ada yang berani berbicara langsung dengan Pak Karso tentang hal ini. Ia kini menjadi sosok yang dijauhi, bukan lagi karena rasa hormat, melainkan karena rasa takut. Di sisi lain, Ratna mengikuti perkembangan keadaan Pak Karso melalui cerita-cerita yang beredar di desa. Setiap kali ia mendengar bagaimana penderitaan pria itu semakin parah, ada rasa puas yang timbul dalam hatinya. Namun, di balik kepuasan itu, ada perasaan bersalah yang perlahan-lahan menyelinap. Ia mulai bermimpi buruk tentang suaminya, yang dalam mimpinya bertanya, "Apakah ini yang kau inginkan? Apakah balas dendam ini membuatmu bahagia?" Ratna terbangun di tengah malam dengan air mata mengalir di pipinya. Hatinya berkecamuk, terombang-ambing antara rasa dendam yang belum tuntas dan rasa penyesalan yang mulai tumbuh. Puncaknya terjadi ketika Pak Karso, yang sudah hampir tidak bisa berjalan, mendatangi rumah Ratna dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Dengan suara lemah, ia memohon ampun. "Aku tahu ini semua karena perbuatanku. Aku tahu kau menyimpan dendam, dan aku pantas menerimanya," katanya sambil terisak. Air mata mengalir deras dari wajah Ratna, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa puas melihat pria yang dulu begitu berkuasa kini hancur. Namun, perasaan lain yang lebih kuat mulai muncul, yaitu rasa kasihan. Ia ingat bagaimana suaminya selalu mengajarkan untuk memaafkan, bahkan terhadap orang yang telah menyakitinya. Kini,
Ratna dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya, melanjutkan balas dendam atau memaafkan. Ratna berdiri di depan pintu rumahnya, memandang Pak Karso yang tersungkur dengan tubuh lemah di tanah. Cahaya rembulan yang redup menyinari wajah pria itu, memperlihatkan betapa hancurnya dirinya, baik secara fisik maupun mental. Ratna merasakan gelombang emosi yang tak terkendali. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pria ini layak mendapatkan penderitaan atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi di sisi lain, ada suara kecil yang memintanya untuk berhenti. Suara itu, entah dari mana asalnya, terus mengingatkan Ratna bahwa dendam hanya akan melahirkan lebih banyak luka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. "Mengapa kau datang padaku, Pak Karso? Bukankah dulu kau tidak pernah peduli pada tangisan kami?" tanya Ratna dengan suara yang bergetar. Pak Karso, dengan mata yang mulai membasah, mencoba mengangkat wajahnya. "Aku tidak tahu harus kemana lagi, Ratna. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku, tetapi aku tahu ini semua akibat perbuatanku sendiri. Aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku pantas menerima balasan ini. Tapi tolong, jika masih ada sedikit belas kasihan dalam hatimu, hentikan penderitaan ini," ucapnya dengan nada memohon. Ratna terpaku. Kata-kata itu mengingatkannya pada malam ketika ia memohon kepada warga desa untuk menyelamatkan suaminya, tetapi tidak ada yang mendengar. Ironi itu menyakitkan, tetapi juga membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia berdiri di ambang pintu, merasa terperangkap antara rasa dendam dan dorongan untuk mengampuni. Ratna memejamkan mata, mencoba mengingat wajah suaminya. Ia teringat bagaimana Darman selalu mengajarkan kebaikan meskipun hidup mereka penuh kesulitan. Darman adalah pria yang tidak pernah menyimpan dendam, bahkan kepada orang-orang yang pernah merendahkan mereka. Apa yang akan Darman lakukan jika ia berada di posisiku? Pikir Ratna. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia membayangkan suaminya tersenyum lembut, berkata bahwa dendam tidak akan pernah membawa kedamaian. Hati Ratna semakin berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin melihat Pak Karso menderita lebih lama, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa melanjutkan ini hanya akan memperdalam luka di hatinya sendiri. Dengan langkah pelan, Ratna mendekati Pak Karso. Pria itu gemetar, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ratna. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, tetapi aku juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang dendam ini selamanya," kata Ratna dengan suara serak. Ia membantu Pak Karso berdiri dan membimbingnya masuk ke dalam rumah. Pak Karso terkejut, tidak menyangka Ratna akan menunjukkan kebaikan hati setelah semua yang terjadi. Di dalam rumah, Ratna memberinya segelas air dan sepotong roti. "Duduklah, aku akan mencari jalan untuk mengakhiri semua ini," kata Ratna. Meskipun hatinya masih dipenuhi kebencian, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu. Ia merasa bahwa mungkin memaafkan adalah cara untuk membebaskan dirinya sendiri dari rasa sakit. Keesokan harinya, Ratna kembali menemui Mbah Suro di hutan larangan. Ia membawa persembahan baru, kali ini bukan untuk meminta santet, melainkan untuk menghentikannya. Mbah Suro menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki. "Aku tahu kau akan kembali," ujarnya dengan suara rendah. "Dendam adalah beban yang berat untuk ditanggung, Ratna." Ratna mengangguk pelan, matanya penuh dengan kelelahan. "Aku ingin menghentikan ini, Mbah. Aku tidak ingin hidup dengan bayang-bayang dendam lagi. Tapi aku juga takut, apakah ini akan benar-benar selesai?" Mbah Suro tersenyum tipis, lalu mulai menyiapkan ritual pembatalan. Asap dupa memenuhi ruangan, dan suara mantra kembali terdengar.
Namun, kali ini suasananya berbeda, lebih tenang, seperti membawa harapan baru. Ratna menutup matanya, berdoa agar keputusan ini membawa kedamaian, baik untuk dirinya maupun Pak Karso. Setelah ritual selesai, Mbah Suro menatap Ratna dengan sorot mata yang lebih lembut. Santet ini telah berhenti, tetapi luka yang ada tidak bisa hilang begitu saja. Kau telah memilih jalan yang benar, Ratna. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melepaskan dendam mereka, katanya. Ratna mengangguk pelan, merasa sedikit lega meskipun hatinya masih berat. Mbah Suro memberinya sebotol kecil cairan herbal untuk membantu menyembuhkan luka batin yang ia rasakan. Ini untukmu. Gunakan ini untuk mandi dan niatkan untuk melepaskan semua rasa sakit yang masih tertinggal. Setelah itu, kau harus belajar menerima bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir, tambah Mbah Suro sebelum mengantar Ratna keluar dari gubuknya. Ratna pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan, meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian. Di desa, perubahan mulai terlihat. Pak Karso yang sebelumnya ditakuti dan dihormati, kini menjadi sosok yang lebih sederhana dan pendiam. Ia sering terlihat membantu warga yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Penderitaan yang ia alami seolah menjadi pelajaran hidup yang mengubah kepribadiannya. Sementara itu, Ratna mulai merasakan kedamaian yang perlahan hadir dalam hidupnya. Ia kembali menenun, meskipun rasa kehilangan terhadap Darman masih menghantui. Setiap benang yang ia pintal menjadi simbol kekuatan dan harapan baru. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam, tetapi fokus untuk membangun kembali hidupnya. Meski berat, ia tahu bahwa melepaskan dendam adalah keputusan yang benar. Suatu hari, Pak Karso datang ke rumah Ratna dengan membawa beberapa bahan makanan. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ratna. Ini hanya sedikit dari hasil kebunku. Aku ingin berterima kasih karena kau telah memberiku kesempatan kedua, katanya lirih. Ratna menerima pemberian itu dengan hati yang campur aduk. Aku tidak melakukannya untukmu, Pak Karso. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, agar aku bisa hidup dengan damai, jawab Ratna tegas. Pak Karso mengangguk, memahami maksud Ratna. Meski begitu, ia tetap bertekad untuk menebus kesalahannya dengan membantu Ratna semampunya. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah dari permusuhan menjadi saling pengertian. Waktu terus berlalu, dan luka di hati Ratna mulai sembuh. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan, tetapi setiap pengalaman memiliki pelajaran tersendiri. Ia belajar bahwa melepaskan dendam bukan berarti melupakan, tetapi menerima apa yang telah terjadi dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Pak Karso pun menemukan kembali dirinya sebagai manusia yang lebih baik. Ia sering terlihat berbicara dengan anak-anak muda di desa, mengajarkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Kehadirannya, meskipun masih membawa bayangan masa lalu, kini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Di malam yang tenang, Ratna duduk di teras rumahnya, memandang langit penuh bintang. Ia memegang kain tenun yang sedang ia buat, dengan pola yang terinspirasi oleh kenangan bersama Darman. Dalam hatinya, ia berdoa untuk suaminya, berharap Darman menemukan kedamaian di alam sana. Ia juga berdoa untuk dirinya sendiri, agar ia dapat menjalani hidup yang lebih baik tanpa rasa dendam yang membebani. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Ratna merasa benar-benar bebas. Ia telah melepaskan beban yang selama ini mengikatnya, dan kini ia siap melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih tenang.